Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalinegoro 3, beliau Ibu Hajah Yubaidah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalinegoro 3. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah pada modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua acara inti, acara ketiga adalah penutup. Marilah acara siang hari ini kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah pada modul 1.4. Kepada beliau Ibu Herlina kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Lilin selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Zubaidah SPD selaku Kepala Sekolah SD Kalinegoro 3. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri Kalinegoro 3 yang selalu bersemangat untuk belajar meningkatkan kompetensi demi kemajuan sekolah kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zubaidah selaku Kepala Sekolah berkat dukungan beliau sehingga pada siang hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai menyebarkan semangat dan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru semuanya di tengah sibuknya, padatnya kegiatan sekolah serta kesibukan panjenengan semua. Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan saya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4. Tujuan saya melaksanakan diseminasi pada siang hari ini yang pertama yaitu memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan kepada panjenengan semua bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung untuk terciptanya budaya positif di sekolah kita ini, karena saya yakin tanpa kerjasama, kolaborasi, dan dukungan dari Bapak Ibu semua itu tidak akan terwujud. Bapak Ibu semua, saya berdiri di depan sini bukan artinya saya yang paling hebat, saya yang paling tahu. Saya tidak ingin menggurui panjenengan semua, saya hanya ingin berbagi ilmu. Saya yakin Bapak Ibu semua lebih hebat dari saya, apalagi ibu guru senior yang sudah banyak makan garam dalam membimbing putra putri, mendidik anak-anak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya banyak pengalaman dari Bapak Ibu panjenengan selama mengajar di sini terbukti dengan putra-putri kita yang sudah lulus menjadi anak-anak yang berkarakter dan anak-anak yang sudah sukses di dunia kerja.
Jadi Bapak Ibu semua, untuk menyingkat waktu, saya akan segera masuk pada materi yaitu budaya positif. Sebelum kita belajar mengenai budaya positif Bapak Ibu, mari kita lihat dulu mengenai tujuan pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang ditanam. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah bibit padi yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi Bapak Ibu, selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya baru paham bahwa tujuan pendidikan kan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk menciptakan budaya positif, ya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka kita harus memahami bahwa anak itu mempunyai kebutuhan, masing-masing anak itu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, karena di situ disebutkan bahwa anak itu mempunyai kodrat. Jadi anak itu lahir dengan kodrat masing-masing. Maksudnya yaitu anak itu lahir dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, sehingga kita sebagai guru, tugas kita hanyalah menuntun anak itu sesuai dengan bakat dan kodrat yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk punya kemampuan di luar bakat dan kemampuannya nih Bapak Ibu. Kalau dulu kita berpikiran anak-anak yang pintar adalah anak-anak yang pandai dalam ilmu matematika misalnya seperti itu. Ternyata itu salah. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu berkembang sesuai dengan kodrat yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi kita harus paham tentang semua itu ya. Di sini ada kata menuntun. Menuntun itu maksudnya apa nih Bapak Ibu? Menuntun itu ya, menuntun itu membimbing. Membimbing kalau dalam bahasa Jawanya itu nuntun itu gandeng, mengarahkan anak agar menjadi lebih baik sesuai dengan kodratnya. Di situ dikatakan bahwa kita memperbaiki lakunya bukan dasar hidupnya. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki perilaku anak itu, bukan dasar. Karena anak itu lahir sudah dengan dasar masing-masing. Ada anak yang lahir dengan dasar yang tidak baik, ada anak yang lahir dengan dasar yang baik, tergantung dari kita bagaimana menuntunnya. Anak yang baik akan menjadi lebih baik ketika guru itu bisa menuntunnya lebih baik. Dan anak yang membawa dasar lahir tidak baik, ketika guru itu bisa menuntun dengan baik, nah anak itu niscaya nanti akan menjadi anak yang baik. Maka di sini diibaratkan bahwa pendidik itu sebagai seorang tani, dan anak-anak itu adalah biji padi yang tumbuh. Ya, jadi biji padi yang disemai oleh Pak Tani, meskipun biji padi itu dari biji padi yang berkualitas kurang baik, tetapi apabila mendapatkan perhatian dari Pak Tani yang baik, dari pengairan, pemberian pupuk, dan segala macam, niscaya biji padi tadi akan tumbuh menjadi padi yang berkualitas baik. Demikian Bapak Ibu itu mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, masuk pada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
mengenai budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah sudah dilaksanakan di Bapak Ibu, mengenai kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah tiap hari Bapak Ibu laksanakan. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah kita. Ya, pembiasaan pagi 5S itu nggih. Kemudian ada lagi ya pembacaan doa Asmaul Husna. Dan itu untuk kedepannya nanti setelah kita belajar mengenai budaya positif, mari kita tingkatkan lagi mengenai pelaksanaan budaya positif. Syukur-syukur nanti kita tambahkan dengan kegiatan lain. Nah, mengenai konsep utama budaya positif Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini ada 7 poin yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang terdiferensiasi Bapak Ibu, panjenengan sudah pernah mireng istilah tersebut? Mungkin yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sudah tidak asing ya dengan istilah itu. Kalau bagi kita yang belum belajar mungkin baru sekedar mendengar, tapi mungkin arti sesungguhnya masih meraba-raba. Terdiferensiasi itu yang seperti ini. Ada yang tahu? Mungkin Bu Umi bisa menyampaikan terdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Iya, beraneka ragam. Jadi mengakomodir. Iya, betul sekali. Jadi mengakomodir semua kebutuhan siswa ya, dari karakteristik belajar, kemudian kemampuan belajar anak. Jadi sejalan dengan tadi pemikiran Gajah Dewantara, jadi anak itu sesuai dengan kodrat, bakat, kemampuan, potensi yang dimilikinya. Nah, dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila, saya kira sudah preso semua nih Bapak Ibu. Istiqomah sampun preso profil pelajar Pancasila, tentunya sampun karena sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bumun? Jangan sedih Bu, ayo semangat. Ya, saya bacakan saja ya, supaya lebih jelas. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini nanti yang kita akan wujudkan ya kepada anak-anak kita, semoga terbentuk siswa dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dipakai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu, setiap kita mendengar kata disiplin itu selalu dikaitkan dengan aturan yang memaksa, mengikat kita ya, sepertinya tidak nyaman untuk didengar. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita nanti untuk mewujudkan disiplin positif itu agar anak-anak itu dapat melaksanakan disiplin positif dari motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Jadi yang dinamakan motivasi internal. Jadi bukan motivasi dari luar atau motivasi eksternal karena takut dihukum, karena merasa tidak nyaman, karena ingin diberi penghargaan atau dipuji oleh orang lain, namun lebih kepada menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi ketika anak sudah sadar mengenai disiplin yang tumbuh, motivasi yang tumbuh dari dalam diri, maka anak tidak akan merasa terpaksa atau merasa diancam sebagaimana dia menerima hukuman. Itu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap apa yang dilakukan manusia, dilakukan kita anak-anak itu sebenarnya mempunyai tujuan nih Bapak Ibu. Tiap kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, artinya kita itu sudah memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia nih Bapak Ibu. Termasuk juga ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak melanggar peraturan, itu anak-anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan akan kemampuan atau disebut juga power. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, freedom. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan akan rasa senang atau fun. Nah, sebelum kita membahas satu persatu dari kebutuhan dasar manusia, kita akan melihat kasus ini karena nanti kebutuhan dasar manusia akan kita kaitkan dengan kebutuhan anak-anak kita di sekolah, kaitannya dengan pelanggaran peraturan yang terjadi. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan menghadapi masalah seperti itu, kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Ini salah satu contoh saja kasus ini. Maka Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab sebelum nanti kita menganalisa tiap kebutuhan dasar. Karena dari kasus ini, ya, ini bisa jadi anak sedang memenuhi kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau menurut panjenengan, apa yang akan panjenengan lakukan? Bu Istiqomah mungkin mencari alasan dari mencari alasan mengapa mengapa perbuatan itu dilakukan. Benar sekali nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menanyakan alasan apa yang melatar belakangi anak itu melakukan perbuatan itu. Nah, kita lihat tuh dari 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini, kebutuhan bertahan hidup itu meliputi apa saja Bapak Ibu? Ya, makan, minum, kesehatan, tempat tinggal ya, yang bersifat fisiologis ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, Doni yang sering meminta bekal makanan, ketika ibu guru bertanya, terus jawaban Doni adalah karena ibunya tidak pernah membawakan atau memberi bekal setiap hari. Nah, dari jawaban tadi, ini artinya bahwa Doni sedang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Karena dia tidak membawa bekal makanan, akhirnya dia menginginkan bekal makanan dari temannya, akhirnya dia meminta paksa. Itu berarti yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi begini Bapak Ibu, apa kaitannya dengan kasih sayang? Berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang. mungkin itu kurang diperhatikan oleh ibu. Betul sekali ya, jadi anak itu kurang diperhatikan. Jadi ketika anak itu meminta paksa bekal makanan dari temannya, temannya pasti akan melaporkan ke gurunya. Nah, gurunya pasti kemungkinan besar akan memanggil orang tuanya. Anak tersebut merasa senang ketika orang tuanya dipanggil ke sekolah karena dia mengharapkan
ibunya, dengan dipanggil ibunya ke sekolah, dia akan merasa senang karena iya, minta perhatian, akan diperhatikan. Jadi begitu nih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan akan kemampuan. Dikaitkan dengan kasus tadi, Doni yang meminta paksa bekal temannya, kalau dikaitkan dengan penguasaan, karena Doni itu tipe anak yang ingin diakui oleh teman-temannya. Dia ingin berkuasa di kelas. Jadi dia akan merasa senang ketika teman-temannya menuruti keinginannya. Oke. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Maksudnya apa ini? Kaitannya dengan tadi, kebutuhan akan pilihan. Jadi bekal yang diberikan oleh ibunya hanya itu saja. Jadi Doni menginginkan bekal yang lain yang dibawa teman-temannya, karena anak yang ingin memenuhi kebutuhan kebebasan, dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasa dia terima sehari-hari ya. Jadi dalam kasus ini mungkin dia merasa bosan membawa bekal makanan yang dibawakan oleh orang tuanya, akhirnya dia meminta paksa untuk ingin mencicipi mungkin makanan teman itu mungkin lebih enak seperti itu ya. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan akan rasa senang. Nah ini biasanya anak-anak yang iseng ini ya. Anak-anak yang iseng itu alasannya kalau dia melakukan kesalahan di kelas karena hanya iseng dan merasa senang ketika melihat temannya itu merasa susah ketika dijahili. Nah jadi itu nih Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi harapan kita semua ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu harus paham, benar-benar tahu sebenarnya yang melatar belakangi anak itu melakukan kesalahan itu apa. Oke? Jadi bisa kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, karena pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar seperti ini. Demikian nih Bapak Ibu ya, bisa dilanjut. Dari kebutuhan dasar tadi yang melatar belakangi seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu, termasuk juga melakukan suatu kesalahan, itu ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi motivasi itu adalah dorongan ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi sudah tadi saya singgung ya. Jadi seorang anak mungkin dia selalu berangkat tepat waktu karena tidak ingin mendapat hukuman. Dia merasa takut, merasa tidak nyaman ketika dia harus mendapatkan hukuman. Nah, motivasi yang seperti itu datang dari mana? Dari diri atau dari luar Bapak Ibu? Dari luar. Itu artinya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Misalnya dia berangkat selalu yang nomor 1 di kelas dan mendapatkan penghargaan dari ibu gurunya. Jadi bisa jadi anak itu berangkat setiap pagi lebih awal dari teman-temannya karena termotivasi mendapat hadiah dari ibu gurunya. Nah itu motivasi juga datang dari luar ya, jadi motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu apa ya Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu nilai kebaikan ya, nilai kebaikan yang diyakini oleh anak. Jadi anak itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Mungkin seperti ini, anak itu tiap hari selalu berangkat pagi karena dia sadar dengan berangkat pagi maka dia akan bisa lebih konsentrasi ketika belajar di kelas, tidak kemerungsung, di jalan pun dia juga tidak tergesa-gesa. Jadi itu motivasi yang datang dari dalam diri yang disebut dengan motivasi internal. Nah Bapak Ibu, tadi dalam rangka untuk mewujudkan disiplin ada beberapa cara ya, termasuk hukuman dan penghargaan. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal
dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kenapa dikatakan gagal Bapak Ibu? Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, di sini yang termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu satu hukuman dan yang kedua itu penghargaan. Ya. Kalau hukuman kita semua sudah tahu ya kenapa hukuman itu disebut dengan konsep disiplin dengan termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal karena begini Bapak Ibu, seorang anak yang mendapat hukuman ya dia akan merasa tersakiti karena hukuman itu menyakiti ya, bagi sebagian besar anak karena hukuman itu datangnya tidak terencana ya, anak tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melanggar peraturan karena hukuman itu dibuat oleh ibu gurunya tanpa kesepakatan anak ya. Jadi dengan dihukum anak akan merasa tersakiti, tidak nyaman, kemudian merasa takut, dan mau tidak mau anak itu ketika melakukan kesalahan dia harus menerima hukuman, dan ada kemungkinan anak akan menyembunyikan kesalahan. Suatu contoh ketika kita bertanya di kelas, ada yang tidak mengerjakan PR, pasti ada yang tidak mengaku kecuali ada temannya yang melaporkan. Nah itu dilatar belakangi karena anak itu takut dihukum karena dia tahu dengan dihukum akan merasa tidak nyaman, merasa tersakiti. Ya, kemudian yang terakhir adalah menjadi rendah diri. Ya. Ketika anak mendapat hukuman, yang terjadi adalah anak akan merasa rendah diri, bukan malah menjadi jera. Dia tidak akan mengulangi perbuatannya, tapi sebaliknya anak itu akan menjadi rendah diri karena merasa terhukum, merasa menjadi orang yang paling gagal. Nah, sekarang yang kedua ada penghargaan. Yang selama ini sering kita lakukan nih Bapak Ibu, memberi penghargaan kepada anak. Setiap anak itu melakukan sesuatu, ya, ada apa dengan penghargaan? Kenapa termasuk dengan identitas gagal? Bapak Ibu sering memberikan penghargaan di kelas, tentunya sering ya, termasuk saya juga. Ternyata saya baru paham penghargaan itu tidak sepenuhnya efektif. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya juga. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, penghargaan itu hanya bisa diberikan dalam jangka pendek, Bapak Ibu. Kenapa demikian ya? Ketika kita sekarang memberikan penghargaan, untuk selanjutnya kita terhadap anak yang melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan, kita tidak memberikan penghargaan lagi, anak itu akan merasa bagaimana Bapak Ibu? Hari ini kita memberikan penghargaan kepada anak itu, selanjutnya hari berikutnya dia melakukan hal yang sama yang lebih baik mungkin ya, tapi kita tidak memberikan penghargaan. Apa yang akan terjadi dengan anak tersebut? Dia pasti akan kecewa ya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti itu ya. Kemudian tidak efektif. Tidak efektifnya di mana Bapak Ibu? Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak ya, kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Karena kalau kita tidak memberikan penghargaan itu, niscaya anak tidak akan melakukan hal yang lebih baik. Jadi menurut teori ini penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga, merusak hubungan atau iri. Jadi ketika ibu guru itu memuji atau memberikan penghargaan kepada anak, kemungkinan ada anak lain yang merasa iri, iya, merasa cemburu. Padahal sebenarnya niat kita adalah memberikan motivasi agar yang lain termotivasi untuk bisa mengerjakan seperti anak yang kita beri penghargaan tadi yang kita puji, tetapi ternyata itu menimbulkan keirian, ya, kecemburuan. Kemudian yang keempat, mematikan kreativitas. Kenapa bisa mematikan kreativitas Bapak Ibu? Ya, mengharapkan pujian, betul sekali ya. Ketika anak itu diajak berpikir, mendapatkan imbalan setelah dia mengerjakan suatu tugas, ya maka anak itu yang dikejar hanya penghargaannya saja.
Beda dengan anak yang tidak diberi penghargaan, tidak diberitahu ya, tidak diberitahu, misalnya anak ibu guru beri hadiah atau apa, maka anak itu akan mengerjakan tugas atau pekerjaannya sekreatif mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian menghubung dengan sistem ranking. Nah ini Bapak Ibu yang ini sudah selama ini kita lakukan kepada anak-anak kita, yaitu memberikan ranking kepada anak. Ternyata itu memberikan efek yang tidak baik. Namun saat ini masih ini ya Bapak Ibu, karena kaitannya dengan orang tua wali murid yang masih menghendaki kalau setiap laporan belajar di akhir semester itu menginginkan ranking. Namun ternyata itu tidak baik dan sebisa mungkin kita berikan pemahaman kepada wali murid, karena memang anak itu tumbuh dengan kodratnya masing-masing, bakat dan kemampuan yang tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Ya, jadi menghubung dengan sistem ranking. Untuk anak yang ranking 1, dia akan menjadi anak yang sukses, ya, karena mendapat penghargaan. Bagaimana dengan anak yang tidak mendapat ranking 1 atau bahkan yang rankingnya paling bawah? Dia akan menjadi anak yang paling terdukung, ya. Jadi sistem ranking bisa mungkin kita hindari ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Bagaimana penghargaan kok bisa merampas hak menghargai dirinya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan kenapa penghargaan bisa merampas hak menghargai dirinya? Jadi contoh ini, ketika seorang anak ini sedang belajar membaca, dari menyusun huruf menjadi kata-kata, kemudian kata-kata dinamai menjadi kalimat, akhirnya anak itu berhasil bisa membaca kalimat itu. Anak tersebut merasa senang dan bahagia karena dia bisa membaca rangkaian kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, sebenarnya rasa senang dan rasa bahagia itu sebenarnya suatu penghargaan bagi dirinya. Namun saat itu orang tua melihat, oh anakku bisa membaca, hanya orang tua itu ingin memberikan penghargaan. Paham betul maksud saya? Jadi sebenarnya tanpa diberi penghargaan, anak itu sudah merasa mendapat penghargaan dari dirinya sendiri. Namun kenapa orang lain harus memberi penghargaan? Sebenarnya tidak perlu. Nah, ini yang dimaksud dengan merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya diri kita sudah bisa menghargai diri kita, tapi kenapa orang lain harus memberikan penghargaan? Gitu kan sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya kalau menurut teori seperti itu ya. Tapi yang biasa dilakukan, hal yang wajar ketika orang tua akan memberikan penghargaan kepada anaknya. Dilanjut Bu. Nah, sekarang ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada apa saja Bapak Ibu? Yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Resiko. Jadi dampak yang timbul ketika seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa murid menghormati dirinya? Ketika dia melakukan kesalahan, dia ingin berusaha memperbaiki diri. Aku ingin menjadi orang yang istilahnya kalau di sini tadi disiplin dengan identitas gagal dan sukses, dia tidak ingin menjadi orang yang gagal dengan melakukan kesalahan. Jadi dia berupaya untuk menghormati dirinya dengan memperbaiki diri ketika dia melakukan kesalahan. Dan tentunya ketika dia menghormati dirinya, otomatis dia juga menghormati orang lain karena dia berusaha untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Kemudian selanjutnya teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kalau tadi pada konsekuensi ada stimulus dan respon. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, agar anak itu mampu bertanggung jawab untuk atas kesalahan yang ia perbuat, itu harus distimulus. Tapi kalau pada restitusi, yang mengontrol itu diri dia sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, dia sudah paham. Yang mengontrol dirinya, aku harus apa? Harus melakukan apa ketika aku melakukan kesalahan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena anak itu sudah meyakini nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya, ya, ketika melakukan kesalahan aku harus melakukan apa, maka anak itu akan bersemangat untuk memperbaiki dirinya karena dia ingin menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi yang terakhir konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi akan kita bahas
pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004, kemudian ada pengertian lain, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 1995. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, kalau pada hukuman, anak-anak yang salah, dia harus menebus kesalahannya ya. Oke? Seperti contohnya tadi ketika anak itu menumpahkan minuman, apa yang harus dia lakukan? Mungkin bisa dihukum ya, selain apa tadi? Harus, kalau sesuai dengan konsekuensi, membersihkan, meminta maaf. Mungkin karena dia melakukan kesalahan, mungkin bisa jadi harus menebus dengan diberi hukumannya, karena anak itu tidak teledor, mungkin karena lari-lari di kelas sehingga mengakibatkan menumpahkan minuman temannya, jadi bisa jadi akan diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru. Iya, sering ganti. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, yaitu memperbaiki hubungan antara siapa? Ya, antara teman yang dia, kalau dicontohkan ya, yang ditumpahkan minumannya, ketika anak itu menyadari ya kesalahan yang dia perbuat, maka ketika dia meminta maaf dan membersihkan air yang tumpah, atau bahkan mungkin mengganti air dengan air yang lain, kita memberikan yang baru atau dari warung, itu akan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kenapa di sini disebutkan tawaran bukan paksaan? Kalau pada hukuman, mau tidak mau kan anak tidak bisa memilih ya. Ketika melakukan kesalahan, ya itu hukuman yang harus diterima. Karena hukuman itu bukan berasal dari kesepakatan, tapi lebih kepada Bapak Ibu guru yang membuat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan memberikan hukuman, saat ini sudah tidak memberikan hukuman kepada anak-anak, atau sudah berusaha untuk mengurangi konsekuensi paling ya. Tapi masih ada juga yang memberikan hukuman dan anak sudah tidak bisa menawar lagi. Tapi kalau pada restitusi, tawaran, ketika anak melakukan kesalahan, maka kan ditawarkan kepada dari gurunya, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan ini. Nah, nanti anak akan berpikir ya, dan guru juga harus bisa memberikan. Kadang anak, tidak semua anak ya, apalagi di kelas bawah, ketika dia melakukan kesalahan, terus Bapak Ibu guru menawarkan, kamu sudah melakukan kesalahan ini nak, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kalau anak itu harus dibantu ya. Nah, ibu guru bisa memberikan pandangan-pandangan kepada anak. Misalnya kamu datang terlambat ke sekolah, nah untuk besok lagi tidak terulang harus bagaimana? Biasanya kalau anak ditanya paling nggak tahu kalau anak kecil, atau bu guru kalau anak yang lebih besar mungkin di kelas atas mungkin sudah bisa menjawab, tapi tidak semua juga. Kadang karena anak kita itu tidak punya keberanian ya untuk mengungkapkan pendapat, ditanya yang guyu. Ya jadi harus dari ibu gurunya ya, ibu gurunya memberikan stimulus. Yuk, kamu besok bisa seperti ini, seperti nanti anak akan terpancing dan anak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu tadi Bapak Ibu kaitannya dengan motivasi internal ya. Kemudian yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi setiap perilaku, tindakan, termasuk juga kesalahan yang dilakukan anak itu dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar. Sudah saya sebutkan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita untuk mewujudkan disiplin itu tidak lain adalah untuk membentuk karakter siswa. Jadi dengan restitusi, kalau restitusi ini kita terapkan dalam mewujudkan disiplin, insya Allah nanti dalam jangka panjang tujuan kita untuk membentuk karakter murid yang
lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, itu akan terwujud. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Kalau pada hukuman kita tidak memberikan solusi, tapi sudah menghukum anak itu agar anak itu jera. Tetapi kalau pada restitusi kita memberikan solusi. Kita bersama-sama berkolaborasi dengan siswa. Bagaimana supaya besok kamu itu tidak berangkat terlambat, solusinya bagaimana? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada satu kasus nih Bapak Ibu untuk membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita menerapkan hukuman, nah biasanya contohnya saja, ini guru akan menghukum siswa tersebut berupa denda selama 10 menit. Ini contoh saja ya. Mungkin yang dilakukan guru berbeda-beda. Ini hanya satu contoh saja sebagai bentuk hukuman. Dan guru akan marah dan siswa akan menjadi takut. Itu untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada saat istirahat. Jadi konsekuensi ini sifatnya tetap memberikan rasa tidak nyaman kepada siswa. Meskipun lebih dari masih lebih baik dari hukuman, tapi sifatnya masih memberikan rasa tidak nyaman kepada siswa karena anak tersebut harus membutuhkan waktu, harus mengorbankan waktunya ketika dia tidak mau, misal contohnya mengobrol di kelas, akhirnya pekerjaannya tidak selesai, akhirnya dia mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengerjakan. Itu bentuk konsekuensi. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, untuk restitusi. Nah, ketika kita menerapkan restitusi pada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelas, ya, apakah siswa itu sudah paham mengenai keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk melaksanakan restitusi nanti itu kita harus membuat suatu keyakinan, ya, keyakinan yang berupa nilai-nilai kebaikan yang harus diyakini dari siswa anak didik kita nih Bapak Ibu. Jadi tahapannya nanti ada yang pertama membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sudah saya singgung masalah ini, bisa dilanjut. Nah Bapak Ibu, kaitannya tadi dengan disiplin positif, ada posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kita nih sebagai guru dalam melaksanakan restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Nah, mari kita bahas satu persatu dari masing-masing posisi kontrol restitusi tersebut. Untuk penghukum, ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Nah, untuk penghukum, kita akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian ada suara yang kita gunakan tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghadik. Itu kalau menghukum ya Bapak Ibu ya. Kadang kita secara tidak sadar ya seperti itu kalau marah ya dengan anak-anak. Kemudian kata-kata yang biasa terucap untuk penghukum itu apa saja Bapak Ibu? Ini contoh ya. Patuhi aturan saya atau awas ada kata ancaman. Kemudian contoh lain, kamu selalu saja salah. Jadi sudah mengejek anak itu selalu salah, ya, selalu salah dan tidak benar dan tidak melakukan hal yang benar, tidak pernah melakukan hal yang benar. Kemudian ada lagi pasti selalu yang terakhir selesainya. Pernah kita melakukan seperti itu. Kalau saya sadar pernah melakukan seperti itu, ternyata itu hal yang salah nih Bapak Ibu ya. Ya sebenarnya sambil guyon, tapi ternyata mungkin akan membekas di hati anak. Kenapa saya? Ya memang anak itu kan kemampuannya beda-beda. Ketika anak itu mengerjakan tugas di luar ini ya Bapak Ibu, kadang ada yang mengerjakan tugas itu selesainya terakhir karena guyon, tapi memang karena ada juga yang karena kemampuannya dia mampunya mengerjakan tugas selalu yang terakhir, dan ibu guru mengatakan seperti itu. Nah itu ternyata kita berada pada posisi kontrol penghukum. Nah hasil apa yang diperoleh ketika kita menjadi penghukum? Murid
bisa jadi marah, dendam, agresif, ya, mencoret-coret buku, meja. Nah mungkin kalau meja bapak ibu di kelas itu dicoret-coret, bisa jadi itu anak ada rasa marah ketika dimarahi bapak ibu guru, kemungkinan. Tapi ya bisa juga karena anak-anak itu jahil ya. Nah itu nih Pak Ibu, jadi dampak dari hukuman. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya adalah guru bersuara lebih lembut. Kemudian dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, tubuhnya memelas ini. Halus sedih karena mungkin saking apa ya, sudah berdetak karena anak itu kok selalu salah, jadi sudah kehabisan kesabaran, akhirnya yaitu tidak bisa mengeluarkan power lagi, akhirnya memelas nadanya. Dan bahasa tubuhnya merapat pada anak tampak lesu. Kata-kata yang sering digunakan pada posisi membuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Contoh lainnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, sebenarnya sering ya kita melontarkan kata-kata itu, cuma kita tidak tahu kita itu sedang berada pada posisi kontrol apa. Nah, hasil yang diperoleh ketika kita berada pada posisi kontrol membuat rasa bersalah kepada anak, murid memang akan merasa bersalah Bapak Ibu. Dia akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak mampu membahagiakan orang lain. Nah, ternyata posisi membuat rasa bersalah ini lebih berbahaya dari menghukum. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bisa seperti itu? Karena anak mungkin akan memendam, ya, dan memendam rasa. Aku kok selalu, selalu ya. Itu seperti apa ya? Bahasanya halus, tapi mengena, tapi lebih berbahaya dari hukuman. Karena suatu saat ketika anak itu sudah memendam, kok aku selalu, brutak istilahnya seperti itu ya. Nah mungkin dampaknya tidak hanya tadi mencoret-coret atau menjadi marah, agresif, bisa jadi mungkin lebih ke dampak psikis ya. Lanjut Bu. Bapak Ibu, masuk pada posisi kontrol restitusi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ciri-cirinya, guru tidak akan menyakiti murid. Kemudian menggunakan hubungan baik atau humor, jadi dengan bercanda. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kata-kata yang biasa dilontarkan pada posisi kontrol restitusi teman yaitu, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Bu Guru bantu. Hasil yang diperoleh saat kita melaksanakan posisi kontrol restitusi sebagai teman yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya Bapak Ibu Guru. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Bahkan yang terjadi kalau di kelas saya, anak malah menyepelekan dengan gurunya. Dan bisa jadi kalau terjadi pelanggaran lagi, anak akan menyepelekan. Bisa saja terjadi pelanggaran lagi karena merasa paling nanti dimaafkan Bu Guru tidak apa-apa, Bu Guru tidak akan marah. Demikian Bapak Ibu Guru. Untuk posisi selanjutnya, Posisi kontrol restitusi pemantau. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi kalau kita sebagai pemantau ya. Nah ini juga sering kita lakukan di kelas, memantau anak didik kita. Jadi kita seolah jadi pengawas anak-anak melakukan kesalahan apa. Nah ini dilakukan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi di kelas itu sudah ada peraturan dan konsekuensi. Bapak Ibu memantau anak-anak itu melanggar atau tidak, dan ketika melanggar ya harus dilakukan dengan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Ada suaranya bagaimana? Datar, bahasa tubuh formal.
contoh kata-kata yang diberikan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah itu sebagai pemantau. Lanjut Bu. Nah, ini posisi kontrol restitusi manajer. Nah, ini posisi kontrol yang diharapkan nanti Bapak Ibu bisa berada pada posisi manajer ya. Nah, ciri-cirinya apa? Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak diminta untuk bertanggungjawabkan dan diharapkan anak sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bantu anak itu untuk mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga, nada suara tulus, tidak marah, tidak meninggikan suara. Nah, ini yang paling berat Bapak Ibu. Kemudian mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari solusi permasalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada murid. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ya, apa yang akan kamu lakukan, ya, setelah melakukan kesalahan ini, anak diminta untuk berpikir. Ketika anak tidak bisa memberikan jawaban, ya Bu Guru, ya, membantu apa yang harus dia lakukan. Istilahnya memberi pancingan. Kata-kata yang digunakan biasanya, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kita tanyakan ketika anak itu terlambat sekolah. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi anak diberi kesempatan untuk menemukan solusi. Apa yang harus dia lakukan ketika anak itu datang terlambat? Hasilnya bagaimana? Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Jelas, karena apa? Motivasinya datang dari dalam diri. Oke, kalau tadi seperti hukuman, konsekuensi, dan lain sebagainya tadi, mereka melakukannya hanya untuk membahagiakan orang lain, bukan atas dasar kesadaran dari dirinya. Nah, terus hasilnya adalah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Nah, seperti kasus, sebenarnya kita punya kasus ini ya Bu ya, pelanggaran yang selama ini belum terpecahkan. Tadi pagi kita melaksanakan upacara bendera. Ini kasus yang sudah ya berulang-ulang kali terjadi dan sampai hari ini belum ada pemecahannya. Tadi Bu Rima sudah memberikan masukan kepada anak-anak. Harapannya ya besok tidak ada yang melanggar, tidak ada yang melakukan pelanggaran lagi, memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Harapannya tadi 0 ya Bu ya. Nah, kalau besok ini masih terjadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin mari kita coba menerapkan. Ini teori baru juga buat saya dan mungkin buat Bapak Ibu guru atau mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang preso. Mari kita mencoba mengingat kembali dan mari kita terapkan. Memang tidak sekaligus ini bisa berhasil ya, butuh proses karena untuk menjadi posisi manajer itu tidak mudah. Nah, tadi dari ciri-cirinya saja bagaimana itu Bapak Ibu guru ketika kita mendapatkan anak bersalah, kita harus tulus, tidak boleh marah dan tidak boleh meninggikan suara. Padahal sudah berulang-ulang. Iya. Dan nanti kan ada yang itu kelas saya 1. Mas Rafa, maaf ya, ini kamu nggak untuk kali ini Bu Guru catat ya, kamu nggak disiplin ya. Gimana? Salah ya? Bu Guru ini saya hari ini kamu saya catat karena melanggar itu tidak disiplin. Kira-kira Bu Istiqomah sudah melakukan posisi kontrol yang mana? Sudah mengatakan ini kalau saya catat itu berarti bentuk peringatan. Besok tidak diulang lagi. Tentunya kalau pada posisi manajer belum ya, karena anak belum diberikan solusi untuk bagaimana mencari jalan keluar atau mencari langkah selanjutnya mau apa ketika hari ini kamu melakukan kesalahan. Lebih tepatnya apa Bapak Ibu? Tadi dari posisi penghukum, apa terus tadi pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer.
pemantau. Dan sebetulnya kan sudah diingatkan, besok pacaran jangan lupa ya, diingatkan. Iya Bu. Ya, tapi makanya lupa. Oh iya, mungkin kalau besok anak itu kedapatan melanggar lagi, coba Bu, mari kita coba, saya juga baru belajar ini, menerapkan ini. Mari kita sama-sama menumbuhkan kesadaran tanggung jawab dari diri anak, memberikan solusi. Ya, kita menawarkan ketika anak itu salah, bagaimana langkah selanjutnya. Besok kamu tahu nggak hari ini kamu melakukan kesalahan apa? Kenapa bisa melakukan kesalahan apa yang menyebabkan hari ini kamu tidak memakai atribut lengkap? Mungkin seperti itu. Ya, lanjut. Jadi ini posisi manajer nih yang terakhir. Ini harapan kita nanti kita bisa berada pada posisi kontrol manajer. Ya, lanjut Bu. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat satu kasus kita tinjau dari masing-masing posisi kontrol guru ya. Yang pertama ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah dan berdiri di barisan pasukan khusus. Nah ini yang sudah kita lakukan ya. Berarti selama ini kita berada pada posisi kontrol menghukum anak. Jadi bagaimana kalau besok terjadi seperti itu, apa tetap berada di barisan pasukan khusus? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau menurut panjenengan, kalau hari ini terjadi lagi, karena ternyata iya, ketika kita memberikan aturan anak yang melanggar tidak memakai atribut lengkap saat upacara itu di pasukan khusus itu kita berada pada posisi penghukum atau tidak apa-apa sementara seperti itu dulu kita berproses ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi seperti yang disarankan tadi oleh Bu Zubaida nanti kita sampaikan lewat grup. Dan selanjutnya kalau memang nanti tidak berhasil kita coba ya perlahan-lahan sambil belajar. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Besok salah lagi kalau seperti ini. Kadang disepelekan, kadang kita juga merasa ingin dekat dengan anak ya. Tapi ketika anak itu salah, kita mempersepkan sebagai teman, besok dilanggar menang. Itu yang sering terjadi. Ya ada yang manut, tapi ya sekali dua kali besoknya peleknya lah Bu Guru paling orang Bu Guru orang tua apa posisi. Nanti kalau Bu balik, bahkan seperti itu disampaikan ke orang tua. Iya Bu Guru nggak ada. Kemudian pemantau. Nah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diminta untuk menunjukkan kesalahan yang dia perbuat, kira-kira bagaimana kamu akan perbaikinya. Jadi ditawarkan solusi apa yang harus dia atau langkah apa yang harus dia kerjakan untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu tadi berkaitan dengan pelaksanaan posisi atau pelaksanaan restitusi, yaitu harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang diyakini anak. Ya, diyakini anak. Kalau nilai itu mengandung kebaikan dan harus dia ikuti. Jadi ketika dia melanggar keyakinannya, pasti ada dampak yang akan didapatkan. Ya, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada pertanyaan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kalau Bapak Ibu, apa yang meyakini ketika jenengan
naik kendaraan motor harus menggunakan helm. Ya. Nah, ya, lebih kepada keamanan ya, karena ketika kita mengendarai kendaraan atau motor tidak menggunakan helm akan berbahaya. Nah, itu istilah yang meyakini kita. Jadi bukan berdasarkan pada aturan. Oh, karena nanti takut ditilang. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama pada saat pandemi kemarin? Apa yang meyakinkan kita? Iya, supaya kita terhindar dari virus ya Bu. Jadi lebih kepada keyakinan dari dalam diri kita, bukan karena aturan. Nanti kalau tidak memakai masker akan dikenakan denda. Lanjut Bu. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi yang pertama nanti kita lakukan adalah bentuk keyakinan kelas, dan untuk selanjutnya harapannya setelah keyakinan kelas ini terwujud, nanti kita bisa membuat keyakinan sekolah. Ya, jadi kaitannya tadi dengan restitusi tadi Bu. Jadi kan kita menanyakan ketika anak itu salah, kan kita menanyakan apa yang menyebabkan kamu melakukan itu. Terus langkah selanjutnya apa? Anak ditanya, kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Tidak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu contohnya misalnya tidak boleh mencontek pada saat ulangan, kemudian tidak boleh berbohong kepada bapak ibu guru. Itu kan lebih terlihat perilakunya ini. Nah, kalau abstrak itu kan tidak terlihat. Tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong. Itu dari diri sendiri. Iya, maksudnya kita membuat aturannya, kata-katanya itu seperti apa? Iya, betul sekali. Pintar 100 buat ya kan Bu, bersifat jujur kan tidak terlihat. Jujur itu yang seperti apa? Kalau tidak boleh mencontek kan terlihat. Ya, seperti itu guys. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi yang lebih umum seperti tadi. Tidak boleh mencontek, itu ya sikap jujur. Kemudian tidak boleh mengejek teman, tidak boleh saling bertengkar. Itu berarti yang lebih universal apa Bu? Ya, rukun, saling menghormati, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau peraturan itu masih ada kata-kata atau pernyataan yang negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan, tapi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus, ya, mari kita mencintai sampah. Itu sebenarnya besok bisa Bu dibuat keyakinan sekolah, yaitu 1 sudah kita temukan. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua wadah kelas. Jadi tadi kalau kita sudah bentuk dalam lebih abstrak, kemudian lebih universal, akan lebih sedikit, dia tidak semua ditulis. Tidak boleh mencontek, harus tidak boleh berbohong, tidak boleh apa lagi. Nanti akan banyak sekali tuh. Nanti kertasnya tidak muat di kelas itu isinya yang peraturan nanti. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan membuat peraturan yang tidak bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang apa? Kalau di kelas ya disesuaikan ya. Kalau di kelas ya kaitannya dengan kebersihan, ketertiban, kejujuran, saling menghormati, itu saja begitu. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas harus melibatkan semua peserta didik. Ya, karena nanti dari keyakinan itu harus kita sepakati secara bersama-sama. Kemudian dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa harus ditinjau Bapak Ibu Guru? Karena kemungkinan suatu hari ada suatu pelanggaran yang ternyata kalau ditanya kamu sudah pelanggaran ini sudah melanggar keyakinan kelas apa? Tidak ada Bu Guru, kemarin tidak ditulis. Ya, contohnya misalkan tidak boleh memotong pembicaraan Bu Guru waktu Bu Guru mengajar.
termasuk menghormati ya. Ya, menghormati, menghargai guru saat menerangkan. Tapi kemarin belum dituliskan. Nah, sekarang terjadi pelanggaran. Nah, tapi kita tinjau ulang, bisa kita tambahkan lagi. Jadi tidak bisa berkembang sesuai dengan kasus yang terjadi. Ya Bu, lanjut. Nah, ini kemarin contoh kegiatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah saya buat sejak lama, cuma tidak saya dokumentasikan Bapak Ibu. Jadi tahapannya, satu, berdiskusi tentang keyakinan kelas. Pasti anak-anak belum paham apa itu keyakinan kelas. Maka dari itu kita berikan pemahaman kepada anak apa keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, setelah kita dapatkan keyakinan kelas dari masing-masing anak, karena dari pengalaman saya yang dituliskan anak-anak itu lebih pada peraturan. Nah, nanti setelah itu kita rumuskan dari peraturan itu, kita kelompokkan Bapak Ibu, termasuk yang mana ya, termasuk perbuatan apa, termasuk bersikap jujur, termasuk apa itu peduli lingkungan, atau mungkin sikap saling menghormati, saling peduli, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Kita kumpulkan jadi satu, ya, mana yang termasuk dalam keyakinan tersebut. Setelah itu, setelah kita berhasil merumuskan, setelah itu diapakan Bapak Ibu? Biar bisa anak-anak itu melihat setiap hari, iya, mengamalkan keyakinan kelas. Ya. Nah, selanjutnya kalau kemarin saya di kelas menyepakati, karena itu sudah menjadi kesepakatan, biar terlihat kalau anak-anak itu menyepakati dari hasil keyakinan yang sudah mereka yakini. Saya minta untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, ini tahap pertama. Saya baru berdiskusi dengan anak-anak, memberikan pemahaman apa itu keyakinan kelas. Setelah mereka berhasil menuliskan satu keyakinan, mereka menempelkan di papan tulis. Bapak Ibu bisa mengemas dalam bentuk lain, deh. Tidak seperti ini, nanti yang lebih menarik buat anak. Ini contoh saja. Nah, itu kan macam-macam isinya Bapak Ibu guru, ada yang sama. Nanti saya minta satu anak untuk mencari, mengumpulkan yang sama. Mengumpulkan sama, kita jadikan satu, baru setelah itu lanjut. Nah, kita merumuskan. Tadi kan dari masih bermacam-macam ya. Kita rumuskan menjadi satu keyakinan. Tadi contohnya misalnya ada membuang sampah sembarangan. Terus ada kemarin yang tidak membuang kotoran gergaji. Nah, itu kan termasuk peduli lingkungan. Kemudian ada juga kemarin itu yang tidak datang terlambat. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, itu termasuk dalam nilai keyakinan Bapak Ibu. Disiplin. Nah, jadi tadinya seperti itu, jadi ketika nanti kan anak-anak itu menuliskan bermacam-macam tentang keyakinan atau peraturan. Nah, itu nanti kita kumpulkan yang sama, setelah itu kita rumuskan jadi satu keyakinan. Jadi bentuknya nanti tidak banyak. Segitiga restitusi ini. Selanjutnya, nah, kita pelajari masing-masing dari tahapan itu nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Nah, tujuannya apa? Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang suksesnya. Jadi di sini ketika anak itu melakukan kesalahan, anak itu ditanya, mengapa kamu melakukan kesalahan ini? Contohnya, kalau anak itu terlambat sekolah, mengapa kamu bisa terlambat? Jadi anak-anak diberikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan itu. Kemudian kalimat-kalimat yang digunakan pada tahap menstabilkan identitas itu yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita tidak bisa menyelesaikan ini,
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika kita mendapati anak itu bersalah, kita sampaikan ke anak ya, bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi anak tidak merasa bahwa dia itu menjadi seorang yang gagal saat dia itu melakukan kesalahan. Kemudian Bu, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dari kesalahan tadi yang diperbuat pasti ada yang melatar belakangi kenapa anak itu sampai berbuat kesalahan. Contohnya ketika anak itu terlambat sekolah, apa yang menyebabkan dia sampai datang ke sekolah terlambat. Nah, kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kalau kasus yang kedua ini contohnya apa? Ada kata-kata kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Betul sekali ya, karena dia harus melindungi orang tuanya. Anak itu ya melakukan kesalahan, tapi punya latar belakang dasarnya apa sampai memukul temannya karena ada rasa dia ingin melindungi dirinya, harga dirinya dan orang tuanya supaya tidak diejek. Yang selanjutnya, kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, ya harus tahu konsekuensinya. Ya, kamu boleh hari ini datang ke sekolah terlambat, tapi apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Seperti itu nih, Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan tadi yang kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu ketika mau menyelesaikan permasalahan yang ada dengan anak didik Bapak Ibu menggunakan tahapan segitiga restitusi, harus dibuat dulu keyakinan kelas. Karena kalau tidak nanti ya tidak bisa nih Bapak Ibu ya. Karena nanti kan kita butuh menanyakan ke anak itu, kira-kira apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar di kelas kamu ya. Jadi tahapan sebelumnya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan dalam tahapan ini yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian nilai-nilai umum yang telah kita sepakati yaitu keyakinan kelas tadi. Kemudian bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ya, kalau di kelas itu sering membuat gaduh, sering mengejek temannya sehingga menyebabkan kelas jadi tidak kondusif. Nah, kita bisa menanyakan, kamu ingin kelas yang seperti apa? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa ketika anak itu sudah tidak bisa diatur, ya? Kita tanyakan kepada anak itu. Itu selanjutnya. Bapak Ibu, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas beberapa waktu yang lalu. Di sini ada beberapa kasus yang saya praktekkan. Monggo silakan Bapak Ibu menyimak video yang sudah saya buat. Kasus yang pertama yaitu siswa yang datang terlambat ke sekolah. Ini tahapan seperti identitas ya.
masuk pada validasi tindakan yang salah. Nah ini Bapak Ibu untuk kasus yang kedua, yaitu siswa mencontek saat ulangan harian dengan kasus yang berbeda, namun penyelesaian langkah-langkah penyelesaiannya hampir sama, nggih. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, kemudian Bapak Ibu nanti kalau panjenengan ingin melaksanakan restitusi di kelas panjenengan disesuaikan dengan kasus yang terjadi di kelas panjenengan, ya. Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung acara. Tadi kita sudah pada pembahasan materi yang terakhir yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Budaya positif. Jadi dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan sesi belajar kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, utamanya dalam penerapan disiplin di sekolah kita yang tercinta ini. Semoga anak didik kita menjadi anak didik yang berkarakter, bertanggung jawab, yaitu sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Herlina yang telah menyampaikan mengenai wawasan budaya positif. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan apa yang beliau sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki keinginan tahuan atau ingin bertanya kepada Ibu Herlina. Kami persilahkan. Monggo sinten. Monggo Bapak Ibu, kiranya ada pertanyaan, jika bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, nanti kita sharing bersama-sama mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Monggo, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Izin bertanya Bu Herlina, apabila kita sudah terlanjur melakukan sanksi atau konsekuensi yang lain seperti hukuman, memberi konsekuensi, nah itu bagaimana cara kita memperbaikinya untuk mengubah menjadi pola restitusi yang lebih baik lagi? Terima kasih kepada Ibu Ratih yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sudah memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa, terus bagaimana kita untuk mengubahnya ke tahap restitusi. Sepertinya tidak
jenengan sendiri ya Bu yang seperti itu. Saya kira semua pasti melakukan itu Bu. Jadi restitusi ini adalah ini ya Bu. Jadi memang ini teori baru yang baru kita kenal, dan ini memang dianggap adalah cara yang paling tepat. Nah, jadi memberikan pilihan kepada kita. Kalau memang awalnya kita memang ketika menyelesaikan permasalahan kepada anak, yaitu pertama dengan memberikan hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi. Kalau sudah terlanjur dilaksanakan tidak apa-apa Ibu. Jadi yang terpenting tadi kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing itu. Jadi dampak yang timbul tadi apa? Setiap kita memberikan hukuman dampaknya apa? Kemudian konsekuensi itu dampaknya apa? Nah, setelah itu baru kita tahu ya manfaat dari restitusi itu apa. Nah, untuk selanjutnya mari Bu kita coba bersama-sama, karena kita juga baru tahap belajar untuk melaksanakan restitusi ini untuk menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi di sekolah atau di kelas kita. Jadi menurut saya tidak apa-apa kalau sudah terlanjur karena ini bagian dari proses kita belajar untuk menjadi yang lebih baik, bagaimana menciptakan disiplin positif. Jadi tidak usah merasa berarti merasa kita bersalah, karena memang awalnya kita memang tahunya ketika anak itu salah ya kita beri hukuman. Kita beri hukuman, kita berikan konsekuensinya. Memang yang pertama kita tahu adalah itu. Namun setelah hari ini kita belajar bersama-sama, saya juga belajar ini Bu, terus terang pengetahuan baru buat saya. Nah setelah kita tahu ternyata ada cara strategi yang lebih tepat, mari kita besok bersama-sama terapkan segitiga restitusi ini dalam kasus yang kita temukan di kelas. Begitu Bu Raden, bisa diterima jawaban saya? Ada lagi pertanyaannya Bu, mungkin satu lagi Bu. Terima kasih Bu Erlina. Ketika sudah dibuat keyakinan kelas, terus siswa masih mengulangi lagi, apakah itu memang bertahap ya maksudnya untuk menumbuhkan keyakinan seperti itu? Soalnya ya kemarin juga saya menangani masalah murid itu juga ada yang melanggar seperti itu. Saya tanya juga langkah yang selanjutnya, mungkin Bu Rita mendengar sendiri waktu di sini ada beberapa anak kelas 4 itu, langkah selanjutnya apa, mereka sudah menjawab, tapi sepertinya masih belum sungguh-sungguh seperti itu loh. Nah kira-kira apa triknya untuk seperti itu? Makasih ya. Terima kasih kepada Ibu Minarifah yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi setelah kita berhasil membuat keyakinan kelas di kelas yang keyakinan itu tentunya kesepakatan dari satu kelas. Harapannya setelah keyakinan itu terbentuk tidak ada anak yang melanggar. Tapi kenyataannya masih ada yang melanggar. Jadi kalau menurut saya memang untuk menumbuhkan keyakinan itu butuh proses Ibu butuh proses. Jadi ini memang jadi kita tidak bosan-bosannya kita terus mengingatkan anak itu setiap hari mengenai keyakinan kelas. Jadi anak itu selalu diingatkan apa. Jadi begini, kalau menurut saya tiap hari keyakinan kelas itu kita bacakan apa Ibu. Jadi hari ini kira-kira ada pelanggaran apa dari keyakinan kelas yang kita buat. Kan tidak mungkin kita akan membuat hukuman atau konsekuensi karena tadi kesepakatannya kalau di keyakinan kelas itu karena anak sudah meyakini dan harapannya anak tidak akan mengulangi, tapi kenyataannya anak masih mengulangi, yaitu memang kita butuh usaha ekstra. Jadi harus berproses, penuh kesabaran untuk selalu mengingatkan anak itu. Jadi harapan kita suatu saat butuh prosesnya jangka panjang Ibu. Jadi bertahap demi tahap. Jadi jangan lekas bosan atau putus asa. Kalau saya seperti itu di kelas banyak sekali, tidak hanya jenengan, saya pun juga seperti itu. Tapi nggak segan-segannya saya selalu mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima oleh anak. Insya Allah nanti anak itu lama-kelamaan dari dalam hatinya akan tumbuh keyakinan. Apalagi nanti kalau melihat temannya yang lain itu kok bisa meyakini apa yang sudah jadi kesepakatan bersama, apakah tidak malu ketika dia melanggarnya lagi. Demikian menurut saya. Atau mungkin ada tambahan Pak Rinto? Sepertinya kok sedang berpikir.
Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Sepertinya sudah. Ya, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Semoga setelah bertanya panjenengan semua dapat memahami apa itu budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tiba di akhir acara. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat yang sangat besar untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.